Kita bicara di Lampung untuk sampai yang mungkin domisilinya di Lampung ini Om. Pergerakannya itu Om, dari pertama 3 tahun awal 3 tahun itu sampai sekarang itu kan tentu saja mungkin untuk bulan ini kita menerima atau menolak mungkin sekitar 10 orang. Di tahun berikutnya kita menerima dan menolak berapa? Ini pertumbuhan ini kan sampai melihat ini. Nah, sampai melihatnya itu mulai ada pertumbuhan pesat itu di mana? Ini luar biasa ya Om ya, teman-teman kita yang di luar yang pengen sekolah itu luar biasa ya. Alhamdulillah Om, luar biasa. Gitu ya. Artinya memang pertumbuhan kicau mania di kelas murai batu itu memang luar biasa untuk Ari. Penuh terus sekarang Om. Gitu ya. Iya. Dan sekarang penuh terus. Dan orang-orang kan sekarang akhirnya paham ya. Iya. Segi hitung-hitungan seperti mana yang kita bahas kemarin. Jelas loh, burung itu ada harganya apabila dia mempunyai materi yang baik. Materi baik. Walaupun dia itu dari anak juara pun memang betul-betul burung itu burung bagus, ya. Tapi taat tampil di gantangan dia tidak mempunyai materi sama sekali, yang nggak ada nilainya. Ya, karena yang dinilai adalah materinya. Pengertian kan seperti itu. Betul. Nah, sedangkan untuk mengupayakan kena materi ini tadi, ini tidak murah gitu kita bilang ya. Cililin gacor harganya berapa? Ya kan? Galak gacor harganya berapa? Dan burung-burung yang lain walaupun sekecil ninja pun ya, gereja juga teman-teman ya, walaupun kecil kalau dia gacor tuh ya harganya mahal. Padahal gereja itu kalau di luar ya nggak ada orang nangkep tuh ya. Tapi kalau gereja bocor ya harganya mahal. Dan yang diperlukan untuk burung untuk sekolah adalah materi-materi yang bocor. Ya, singkat cerita itu apa teman-teman? Yang jelas itu tidak murah. Dan yang paling efektif menurut saya daripada kita mengupayakan ini tadi, banyak orang akhirnya ada hitungan tuh kan ya. Oh, yang paling mudah itu adalah disekolahkan. Gitu. Tuh teman-teman tuh ya. Jadi luar biasa untuk hari ini ya. Teman-teman itu wah, pertumbuhan kelas murai batu luar biasa Om ya. Betul. Kita bicara di Lampung untuk sampai yang mungkin domisilinya di Lampung ini Om. Pergerakannya itu Om, dari pertama 3 tahun awal 3 tahun itu sampai sekarang itu kan tentu saja mungkin untuk bulan ini kita menerima atau menolak mungkin sekitar 10 orang. Di tahun berikutnya kita menerima dan menolak berapa? Ini pertumbuhan ini kan sampai melihat ini. Ya. Nah, sampai melihatnya itu mulai ada pertumbuhan pesat itu di mana? Mulai ada pesat itu kurang lebih 2 tahun inilah. 2000 ya 2-3 tahun 2-3 tahun ini itu ya, udah mulai memang ya, gitu ya pesat gitu ya. Jadi apa ya, bisa dibilang ya itulah benar, murai ini kayaknya kastanya gitu. Gimana Mas Anton? Ini sama senang ya ngerawat burung seperti ini ya? Senang ya? Yang penting kan intinya hobi dulu. Senang dulu. Ada sayang burung, cintaan dulu. Kalau udah seneng kan jadi sepenuh hati mereka ini Om. Saya percaya kok sama Mas Anton ini, dilihat dari ya cara kerjanya, orangnya sabar. Jadi nggak ada istilahnya gini teman-teman ya, kan ada mungkin teman-teman sendiri di rumah itu mengalaminya gitu ya. Ngajari burung, waktu mau masuk kerambang udah nggak mau, udah sulit, akhirnya marah-marah. Ya betul. serapah sehutan itu keluar semua, goblok bakal pulang ini lah gitu ya. Digebrak masuk, ditunggu nggak mau mandi. Iya. Wah, akhirnya apa lagi ya, itu tadi sumpah serapahnya keluar. Mas Anton sabar betul Om. Jadi ya dengan sabar itulah yang nantinya bisa menjadikan burung itu ya benar. Sama apa ya, mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan SPP-nya berapa? Oh ya. Ya, jadi kita apa ya, gambling lah, bukan ini kita sebutkan di sini. Nah,
Jadi SPP untuk di MMS ini 500 per bulannya ya. Nah, jadi untuk konsep SPP tersebut 500 per bulan, kita tiap hari full kroto. Bukan full kroto full gitu, enggak. Jadi tiap hari pakai kroto. Makan kroto lah ya, gitu ya. ada takarannya. Bukan berarti dia full kroto untuk Enggak, tetap makan pur. Tetap makan pur. Jangkrik ada. Kroto dimakan, purnya juga dimakan. Posisi seperti itu. Jadi target Om, kalau sama tadi kan saya pinginnya sih kalau cepat butuhnya cepat gitu ya. Ya, Menurut sama saya pasti punya target lah ya. ya. Seharusnya umum ya untuk menurut sampean di umur perawatan berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Jadi kalau dia masuk umur 2 bulan, kita rawat 6 bulan, targetnya 8 bulan. Di umur 8 bulan udah bisa lulus. Gitu ya. Ya. Cuma balik lagi ke situasi kondisi burung ya, Om ya. Sekarang nih saya punya burung nih. Sampean udah mengatakan lulus. Wah, saya nih masih kayaknya masih kurang nih. Jadi kayak saya pengennya lama-lama kan ada orang yang pengen menggantangkan burung di usia pastol. Ada orang yang pengen menggantangkan burung karena dia tahu resiko burung yang dihajar waktu pastol nanti bermasalah di mabung pertama. Ya. Ada keinginan, umpama saya punya keinginan, saya tahu konsekuensinya kalau saya harus main di pastol ini tadi. Ini biar dirawat sama Mas Arif aja lah sampai pastolnya. Bagaimana Mas Arif? Orang-orang kayak saya nih punya keinginan kayak saya. Jadi masuk di pastol tadi ya? Iya. Pengen masuk di pastol? Ya, pastolnya kan seharusnya udah lulus tuh. Ya. Tapi saya ngomong, wah jangan dulu lah. Oh iya, paham. Gitu, ya. Dengan kesadaran gini Om, tetap saya ngasih penjelasan ke wali, bahwasanya Wali murid ya. wali siswa. Jadi bahwasanya burung jenengan ini udah layak. Gitu saya bilang. Layak tuh artinya begini. Layak itu menurut penilaian kami ya Om. Menurut penilaian kami. Jadi posisi begini. Ada siswa yang bisa divideokan. Ada yang tidak bisa atau masih sulit divideokan. Kalau kata orang Jawa bisa didadak dan belum bisa didadak. Ya. Cuman kan saat tidak kita videokan, burung itu tercuri sama kita sudah punya birahi. Nah, saat dia sudah punya birahi itu ini kuncinya Om. Kuncinya berarti dia sudah bisa lulus. Pernah ada yang sekolah di MMS baru 3 bulan. 3 bulan itu saya telepon, sudah mewah Om, materi keluar neken. Saya telepon pemilik. Om, punya jenengan udah bisa lulus. Orangnya marah Om. Marah gini, kamu kira saya nggak mampu apa bayar SPP katanya gitu. Maksudnya itu gitu ya. Akhirnya begini saya bilang, udah jenengan masuk jenengan kesini aja. Nah, saat dia datang, saya buat santai, ngopi dulu, Udah turunin burungnya, gantung, klek. Bongkar materi mewah. Dia ngelihat sendiri, akhirnya dia yang menilai toh. Ya. Pantas sudah kamu usir katanya. Seperti itu posisi Om. Jadi ya kita menilai berdasarkan si burung sendiri. Ada yang 6 bulan itu sudah layak lulus, ada yang sebelum itu sudah layak lulus, bahkan ada yang pengecualian. Kalau di atas 6 bulan ini belum layak lulus, misalkan 6 bulan ini belum layak, tetap saya kembalikan ke si wali. Mau diteruskan kan belum keluar birahi, monggo. Mau diteruskan, ditahan pun monggo. Ya maksudnya diteruskan sekolah di sini, diluluskan pun monggo, gitu bisa. Gitu. Oke lah. Jadi itu tadi teman-teman ya. Ini Mas Arif nih memang bersikeras walaupun ini tadi ya burung udah lulus dinyatakan lulus. Wong saya ini seumpama saya ini anaknya yang punya pabrik semen gitulah teman-teman ya. Yang mau bawa bayar SPP itu taruhlah 1 juta saya kuat gitu ya. Ternyata burung udah lulus gitu. Akhirnya itu tadi ya Om ya diberikan penjelasan, pengertian. Toh di sini juga itu banyak siswa. Jadi permasalahannya juga sebagai kepala sekolah pasti akan memikirkan untuk murid-murid yang lain. Jadi gini Om,
Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman dengan posisi seperti ini ya. Posisi kita kan sekolah dari trotol nih Om. Nah, kita sekolah dari trotol, posisi apakah burung ini gimana ya? Kedepannya itu, jadi kalau memang dia birahi sudah keluar atau setengah keluar, kadang-kadang memang saya pribadi menyarankan untuk diluluskan. Demi kebaikan si siswa sendiri. Iya. Dengan posisi birahi sudah keluar, emosi sudah keluar, kan sebaiknya ditunggal nih Om. Iya. Saya banyak menyarankan seperti itu. Sesudah lulus ada yang nanya, Om masih perlu di master nggak? Saran saya jangan. Kalau bisa ditunggalin sendiri. Silakan nikmatin apa yang masteran yang di sini keluar. Nah, nanti kalau mau di master lagi saat mabung berikutnya. Gitu. Kalau Mas Arif ini nggak ada nerima burung tua? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi khusus untuk trotol ya, ke pastol gitu. Ya, khusus dari tuh teman-teman ya. Jadi itu tadi Mas Arif. Itu tadi kan ya yang namanya banyak, saya sih juga pernah dengar soal yang diceritakan Mas Arif ini tadi ya. Oh, saya ini anaknya pabrik semen kok gitu ya. Saya ini bayar SPP kuat kok gitu. Kok udah suruh ngerawat lagi. Dikira saya ini nggak bisa bayar apa kan gitu. Ya itu tadi teman-teman, burung kalau sudah ada birahi bukan hanya itu negatif untuk burung itu sendiri, juga nanti akan berdampak juga untuk burung yang lain. Betul. Kita harus paham di sini banyak siswa. Betul. Jadi menurut Mas Arif itu burung sudah ada materi, burung punya apa ya? Jadi kita kan menemukan rawatan untuk burung itu, pengertiannya sekolah itu seperti itu, dan burung itu sudah terdengar di kuping kita bahwa dia sudah ada materi dan dia mulai ada birahi, ditandai itu tadi burung ternyata ini udah pinter teman-teman. Ya, itu burung yang udah lulus tuh seperti itu. Ditandai mungkin ada pertanyaan teman-teman juga Om. Mungkin. Ya, gimana? Kalau merawat murai itu bisa bersama-sama atau enggak? Iya, iya. Ada enggak yang pernah nanya sama jenengan? Jenengan. Ya, selama dia tidak saling melihat. Ya. Dan itu dia belum keluar birahi ya Om. Ya. Masih trotol. Ya. Menjelang dewasa. Nah, enggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan diliatin. Betul. Jangan saling melihat. Pokoknya harus ditutup. Nah, saat ya itu balik lagi tadi. Saat keluar birahi sebaiknya dipisah. Pisahkan. Ya karena itu tadi teman-teman kan ya kita harus pikirkan untuk burung itu, karena burung yang sudah ada birahi tentu saja emosi naik. Ya, betul. Dengan adanya suara gemuruh ini, kalau burung ini ya enak kok lihat burung murai batu itu. Oh, burung itu kesiapan ada, siap dikatakan siap untuk ditarungkan ya. Itu kan yang jelas ada birahi, ditandai dia ada gacor, emosi, dia ada sensitivitas dan ada kesiapan. Di ukuran stamina, di mana burung itu ada kesiapan seperti ini, saya pastikan jangankan ada suara ketrek murai batu, suara senso itu aja dia pasti marah, kan kayak begitu. Betul. Ya, itu tadi teman-teman ya. Oke lah, mungkin cukup ada pesan-pesan lagi untuk teman-teman ini. Suhunya ini. Oke lah. Mungkin gitu Om Arif ya. Siap. Makasih ini atas waktunya ini ya. Siap, Om. Jadi untuk pertanyaan teman-teman sudah Mas Arif jawab ya. Dan moga-moga aja lah teman-teman di rumah itu semangat ya untuk rawat harus burungnya. tetap semangat. Kita ramaikan lah untuk untuk murai batu ini Om ya. Teman-teman semua harus semangat pokoknya. Jangan patah semangat. Nanti kalau ada masalah apa-apa teman-teman bisa ya paling enggak kontak Mas Arif kah atau bisa telepon saya untuk masalah rawatan ini. Ya, untuk teman-teman pemula juga jangan minder. Di sini ada teman-teman yang lain lah, ada kita dan teman-teman yang lain yang bisa untuk diajak sharing lah. Sama-sama belajar lah kita. Oh ya Om, ini teman-teman ini pada tanya nih, daerah mana sih ini? Metro Lampung. Alamat detailnya biar teman-teman paham. Jalan Tengger nomor 15. Cari aja di Google Map, Metro Murai School ada. Wah, itu. Uang terkenal kok teman-teman. Nggak sulit carinya teman-teman ya. Oke. Iya. Oke lah, mungkin cukup gitu ya Om ya. Siap, makasih. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan telepon saya. Sukses selalu. Sukses.